Anak-anakku, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yakni jenis-jenis peta berdasarkan informasinya. Di sana terdapat dua jenis peta, yakni peta umum atau ikhtisar dan juga peta khusus atau tematik. Perbedaannya, mari kita lihat contohnya. Ini dia contoh dari peta umum. Bisa kita lihat, peta umum adalah peta yang biasa kita lihat sehari-hari, yang kita lihat di atlas seperti peta administrasi, peta Pulau Jawa, peta negara Indonesia. Itu termasuk adalah peta umum. Yang kedua adalah peta khusus atau peta tematik. Peta khusus ini hanya berisi jenis tema tertentu saja, misalnya peta kepadatan penduduk, peta rawan bencana, peta jenis tanah. Nah, kita lihat contohnya ini peta kepadatan penduduk Republik Indonesia. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yakni unsur-unsur kelengkapan peta. Di sana terdapat 12 unsur kelengkapan peta. Unsur kelengkapan peta yang pertama adalah judul peta. Bisa kita lihat judul peta itu mencerminkan isi peta. Contohnya, peta kemiringan lereng Kecamatan Kokap. Berarti isi dari peta itu hanya tentang kemiringan lereng Kecamatan Kokap. Unsur kelengkapan peta yang kedua adalah garis astronomis. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang menentukan lokasi suatu tempat. Bisa kita lihat garis bujur itu yang menurun, sedangkan garis lintang itu yang mendatar. Unsur kelengkapan peta yang ketiga adalah skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Bisa kita lihat contohnya di sana, ada skala peta. Unsur kelengkapan peta yang keempat adalah simbol peta. Bisa kita lihat di sana, simbol peta adalah tanda konvensional atau tanda umum yang digunakan untuk mewakili kenampakan sebenarnya di lapangan. Ada di sana kita bisa lihat simbol titik. Simbol titik itu seperti untuk ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten yang berupa titik. Selanjutnya ada juga simbol garis. Nah, dilihat simbol garis itu seperti jalan, kemudian sungai, rel kereta api, itu menggunakan simbol garis. Kemudian ada lagi simbol area. Simbol area itu untuk mewakili kenampakan yang berupa luasan seperti hutan, danau, area persawahan. Nah, itu menggunakan simbol area. Unsur kelengkapan peta yang kelima adalah legenda. Legenda itu berisi keterangan-keterangan dari simbol yang ada pada peta. Yang keenam, unsur kelengkapan peta orientasi. Nama lainnya adalah arah mata angin. Gunanya untuk apa? Untuk menentukan arah utara, timur, selatan, dan barat. Unsur kelengkapan peta yang nomor 7 adalah inset. Mari kita lihat bersama. Inset itu berupa peta kecil yang menggambarkan daerah yang lebih luas dari daerah yang dipetakan. Daerah yang hijau, diarsip hijau, itu merupakan daerah yang dipetakan. Dan di sana terdapat inset daerah yang lebih luas. Unsur yang nomor 8 adalah unsur lettering. Lettering itu berupa semua tulisan yang ada pada peta. Unsur kelengkapan peta yang ke-9 dan ke-10 adalah tahun pembuatan peta dan juga sumber peta. Tahun pembuatan peta ini kita lihat di contoh.
tahun 2011. Lalu sumber pembuatan peta itu adalah sumber-sumber yang diperlukan untuk membuat peta itu. Di sini sumbernya adalah peta rupa bumi Indonesia dan juga Bapeda. Unsur kelengkapan peta yang nomor 11 adalah garis tepi peta. Garis tepi peta itu bisa dibuat rangkap. Contohnya, di sana ada garis tepi yang untuk membatasi titik koordinat atau titik astronomis. Ada juga garis tepi yang membatasi judul peta. Kemudian garis tepi bagian luar untuk membatasi semua unsur-unsur peta. Lalu unsur kelengkapan peta yang terakhir nomor 12 adalah proyeksi peta. Proyeksi peta itu adalah teknik yang digunakan untuk memindahkan gambar bumi yang bulat ke bidang datar. Nah, kita lihat contohnya di sana. Apabila ada kata projection datum